Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal teorema Pitagoras. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB sama dengan 6 dan BC sama dengan 8. Hitunglah panjang AC. Oke, sebelumnya kita menggambar segitiga ABC terlebih dahulu. Nih, jika teorema Pitagoras yang digunakan selalu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B, berarti di sini B. Kemudian AB sama dengan 6. Di sini A, di sini C. Jadi A, B, C. Kemudian kita tentukan nilainya. AB sama dengan 6. Berarti ini 6. Kemudian BC sama dengan 8. Di sini 8. Yang ditanya adalah panjang AC-nya. Saya simbolkan sebagai tanda tanya di sini ya. AC-nya berapa? Nah, untuk mencari segitiga siku-siku, sisi miringnya berarti kedua sisi ini ditambah, dipangkatkan 2, kemudian ditambah, kemudian diakarkan. Contohnya berarti AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Sama dengan AB-nya adalah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 6, 36 ditambah 8 pangkat 2, 64. Sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang AC-nya adalah 10 cm. Nomor 2, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Yang pertama, ada sebuah segitiga, siku-sikunya adalah di sini ya. Ini siku-sikunya di sini. Kalau yang B, ini siku-sikunya di sini, dan yang C, siku-sikunya di sini. Nah, di depan siku-siku ini yang menjadi sisi miring. Nah, jadi dia berhadapan, ini yang jadi sisi miring 13, ini yang jadi sisi miring belum diketahui, ini yang jadi sisi miring adalah 15. Pertama, kalau kita mencari sisi miring, berarti sisi-sisinya ditambah. Kalau kita mencari salah satu sisinya, sisi yang ini atau sisi yang sebelah sini, berarti dia dikurang. Yang pertama terlebih dahulu, mencari sisi penyiku ya. Ini sisi penyiku namanya nih. Ada dua sisi, 1, 2. Ini sisi miring. Ini sisi penyiku juga, 1, 2, dan ini sisi miring. Yang sisi penyiku ini 1, 2, dan ini sisi penyiring. Sisi miring. Yang A. Di sini saya simbolkan sebagai X. Berarti X sama dengan akar 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Sama dengan 15 pangkat 2 itu artinya 15 dikali 15, 225 dikurang 81. Hasilnya adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Berarti si X ini nilainya 12 cm. Yang B, kita mencari sisi miring, misalkan di sini saya simbolkan X juga. Berarti kalau mencari sisi miring, ditambah B sama dengan X sama dengan akar dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 adalah 225 ditambah 64. Sama dengan 289. Akar dari 289 adalah 17. Berarti
sisi miringnya adalah 17 cm. Kemudian yang C, mencari salah satu penyiku, berarti dia dikurang. C, X sama dengan, ini saya simbolkan sebagai X, akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Sama dengan 169 dikurang 25, sama dengan hasilnya 144, akar dari 144 adalah 12. Contoh soal nomor 3, diketahui segitiga PQR dengan ukuran panjang PQ sama dengan 9, PR sama dengan 40, dan QR sama dengan 41. Jenis segitiga tersebut adalah, sekarang kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, PQR dari angka 9, 40, 41, angka yang paling besar adalah angka 41. Berarti 41 itu letaknya di sisi miring. Ya, sisi miring itu angkanya yang paling besar dari ketiga sisi yang ada di segitiga. Kan segitiga punya 3 sisi. Angka 41 ini sisi miring, pasti selalu sisi miring karena angka 41 ini adalah yang paling besar. Yang paling besar letaknya di sisi miring. Kemudian angka 9 dan 40-nya di sini, di 9, di sini 40. Atau 9-nya di sebelah sini, 40-nya di sini boleh. Jadi 9 sama 40 ini boleh tukeran. Kenapa saya pilih di bawah? Karena ukuran ini lebih kecil daripada yang tinggi ini ya. Makanya 9 itu di sini letaknya, 40 di sini. Nah, setelah itu kita mau mencari segitiga apa ini tuh segitiga apa? Cara mencarinya, sisi miring itu adalah 41 pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Kalau 41 pangkat 2 ini hasilnya sama dengan nilai ini, berarti dia segitiga siku-siku. Jika 41-nya lebih kecil daripada nilai ini, berarti dia segitiga lancip. Kalau 41-nya lebih besar daripada yang ini, berarti dia segitiga tumpul. Oke, sekarang kita buktikan 41 pangkat 2 itu kita tulis di sini ya. 1681 sama dengan 40 pangkat 2 adalah 1600 ditambah 9 pangkat 2 adalah 81. 1681 sama dengan 1600 ditambah 81, 1681. Nah, ini hasilnya sama. Ya, berarti segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nomor 4, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 40 km. Kemudian, kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9. Tentukan jarak dan titik awal keberangkatan ke titik akhir. Ini salah satu penerapan dari teorema Pythagoras. Sekarang kita harus tahu dulu arah mata angin. Utara, barat, selatan, dan timur. Nah, di sini ada keterangan ke arah utara sejauh 40 km. Berarti misalkan kita ambil titik di sini, titik awal di sini, ke arah utara, berarti dia ke arah atas sejauh 40 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat. Arah barat itu ke kiri ya. Berarti dia belok ke sini sejauh 9 km. Yang ditanya jarak dan titik awal keberangkatan ke titik akhir. Dari titik awal, ini kan tadi titik awal di sini. Titik akhir ada di sini. Berarti dari sini ke sini. Ukurannya berapa? Nah,
Kalau kita gambar, berarti kan dia gambarnya seperti ini. Di sini 40 km, di sini 9 km, siku-sikunya di sini ya. Nah, di sini kita namakan sebagai X. Berarti yang kita cari adalah sisi miring. Kalau mencari sisi miring, dua sisi ini dikuadratkan lalu ditambah, kemudian diakarkan. Kita tulis di sini X sama dengan 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 1600 ditambah 81 sama dengan 1681. Akar dari 1681 adalah 41 kilometer. Satuannya adalah kilometer. Nomor 5, sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada sebuah tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 3 meter. Tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga adalah, berarti kita harus menggambar tiang listrik dan tangga. Misalkan di sini tiang listrik. Nah, di sini kabel-kabel ya. Misalkan di sini tiang listrik. Kemudian tangga bersandar pada sebuah tiang listrik. Berarti di sini ada tangga. Ini kan tiang listrik bersandar pada tangga. Panjang tangga ini adalah 6 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik, berarti jarak ujung bawah ke tiang listrik ke sini adalah 3 meter. Yang ditanya tinggi tiang listrik. Nah, yang ditanya ini. Berarti saya simbolkan sebagai Y misalkan ya. Y sama dengan akar. Nah, dia mencari salah satu sudut penyiku nih. Salah satu penyiku. Ini kan siku-siku di sini. Yang jadi sisi miring adalah 6. Berarti dia dikurang. 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 36 dikurang 9. Sama dengan akar 36 dikurang 9, 27. Akar dari 27 itu kan nggak ada. Berarti kita sederhanakan. 27 itu perkalian 9 dikali 3. Nah, akar dari 9 adalah 3, akar 3. Jadi 9 ini kita akarkan jadi 3, kita keluarkan di luar kuadrat ya. Kemudian 3 ini kan nggak punya akar, makanya kita tetap tulis akar 3. Jadi panjang atau tinggi si tiang listrik adalah 3 akar 3. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.